Inna anzalna at-taurata fiha hudan. Al-Maidah 44. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa iqbalih. Amma ba'd. Jamaah Masjid Baitur Rahmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada dirahmati Allah. Kajian tafsir jalanan kita sampai di juz 6 surah Al-Maidah ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbaru bimastuhfidhu min kitabillah wa kanu alayhi syuhada. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Sesungguhnya kami turunkan kitab Taurat yang di dalamnya ada petunjuk, wa nur, dan cahaya, yaitu hudan petunjuk, nur cahaya, yaitu bayanul ahlil ahkam, yaitu tentang keterangan tentang hukum-hukum. Nur itu cahaya, jadi terang, banyak keterangan tentang hukum, segala macam hukum. Yahkumu bihan nabiyuna ay min bani Israel. Itu para nabi-nabi Bani Israel memberi hukum dengan Taurat tersebut. Alladzina aslamu lilladzina hadu warabbaniyun. Yahkumu bihan nabiyuna alladzina aslamu, yaitu para nabi-nabi yang aslamu, inqadu lillah. Aslamu artinya jadi masuk Islam. Ini jadi kata-kata aslamu ini atau memasrahkan diri. Kata-kata Islam sudah ada mulai zaman sebelum Rasulullah, pakai kata aslamu, yaitu mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lilladzina hadu warabbaniyun wal ahbar bimastuhfidhu min kitabillah. Para nabi tadi memberi hukum dengan Taurat bagi orang-orang Yahudi, warabbaniyun al ulama minhum, dan para ulama-ulamanya orang-orang Yahudi, wal ahbar yaitu al fuqaha, ar-rabbaniyun yaitu ulama-ulama Yahudi, wal ahbar yaitu al fuqaha, ahli-ahli fikihnya orang-orang Yahudi. Nabi menyampaikan ke umat, ke para ulamanya, kepada para fuqahanya. Bimastuhfidhu min kitabillah ay bisababil ladzi
ustudhi'uhu istafadhahumullahu iyah min kitabillah ayyubaddiluhu wa kanu alaihi syuhada. Disebabkan apa? Disebabkan apa-apa yang mereka titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mereka titipkan, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang agar untuk menjaga. Ay istaghfirullahu iya min kitabillah, maksudnya para nabi itu dititipi Allah, diamain Allah untuk menjaga kemurnian hukum-hukum kitab Taurat tadi. Jangan supaya tidak dibelok-belokkan, tidak dirubah-rubah. Nah, agar tidak sampai dirubah-rubah oleh orang-orang Yahudi, umat Yahudi. Wa kanu alaihi syuhada annahu haq. Dan para nabi tadi adalah orang sebagai saksi bahwa sesungguhnya kitab Taurat itu betul, yang asli betul, yang asli-asli itu memang kitab Taurat betul. Makanya para nabi yang suruh jaga, para nabi ini yang tahu mana yang betul, mana yang perlu yang dirubah. Nah, jadi ketika ada perubahan, aslinya ini, itu nabi yang jaga. Fala tahsabun nas fi dhahari ma indakum min nati Muhammadin warajmi wa ghairiha. Maka janganlah kalian takut kepada manusia, wahai orang-orang Yahudi, di dalam menerangkan, menjelaskan apa yang ada pada kalian di dalam kitab Taurat, yaitu diantaranya tentang sifatnya Nabi Muhammad SAW, tentang hukum rajam dan lain-lainnya. Jadi kadang-kadang orang nih ketika nak Muhammad ini kalau disampaikan nanti Nabi Muhammad diutus, orang tak ikut dia lagi, dia pun harus jadi anak buah. Bayangkanlah para pemimpin-pemimpin Yahudi itu nanti kalau diterangkanlah ini Nabi Muhammad ini Nabi terakhir, sifatnya begini, diterangkan kepada umatnya. Nanti ketika Nabi Muhammad diutus sama Allah, umatnya, oh ini yang diceritakan oleh ulama-ulama kita, ayo kita ke sana semua. Yang ulama-ulama Yahudi itu ditinggal oleh umatnya, nggak dapat pengikut. Dia pun kalau ngikut ke sana jadi anak buah istilahnya. Jadi sifatnya masih duniawi, nggak mau. Satu, makanya dia tidak mau menerangkan. Kedua, rajam, hukum di antara hukum rajam. Kamu tak usah takut menerangkan ketika ada banyak orang yang punya kekuasaan, apakah keluarganya melakukan zina muhsan, ini mestinya dirajam nih. Tapi dia tengok, mak, ini anak pembesar atau keluarga pembesar, takut dia nak menyampaikan hukum Taurat ini dirajam, tak berani dia. Takut dengan penguasa, menyampaikan kebenaran takut dengan penguasa. Ini kalau kita tak bisa, tak berani nih. Akhirnya diganti hukumnya. Oh tak apa, ini dicambuk saja, kan kurang ajar luar biasa. Di Taurat disebutkan disuruh dirajam orang yang berzina muhsan ini, dilempari pakai batu sampai mati. Tapi karena dia takut terhadap manusia punyaan dari penguasa dan sebagainya, atau takut gak dapat pengikut lari, maka digantilah hukum itu dari rajam dijadikan menjadi dicambuk. Itu sama dihukum, tapi kan tidak sesuai dengan hukum Allah, gitu. Sama-sama dihukum. Bayangkan dirajam diganti dengan dicambuk. Itu saja nggak boleh. Itu saja nggak boleh. Itu nyebab Allah murka luar biasa dengan orang-orang Yahudi. Fala takhshawun nasa wakhshawni. Tapi takutlah kalian kepada aku, kata Allah, karena kalian telah menyembunyikan hukum itu. Itu loh. Ketika seorang ulama dia tidak menyampaikan hukum yang asli, yang memang Allah turunkan itu untuk disampaikan, dia takut kepada manusia, salah. Kata Allah, kalian tak usah takut, dia mesti takut dengan aku, kata Allah. Kita mesti lebih takut dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan dibalik. Dengan manusia takut, dengan Allah tak takut. Sekarang udah zamannya. Dengan manusia takut dah, dengan Allah tak takut.
Ah. Jadi pengadilan dunia ini lebih ditakuti daripada neraka jahanam. Lebih takut dia. Jadi perlakuan para ulama-ulama Yahudi ini yang mereka menyembunyikan sesuatu atau hukum-hukum yang ada di dalam kitab Taurat untuk disampaikan kepada umatnya karena takut kepada manusia, itu ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Kalian takutlah kepadaku karena engkau telah menyembunyikannya. Dikira Allah tak murka. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Janganlah kau jual, janganlah kau ganti ayat-ayatku dengan harga yang sedikit murah. Murah betul. Di dalam kitab Al-Quran, di dalam kitab Taurat menyatakan hukum demikian, diganti dengan samanan qalila, dengan harga yang murah, karena nak dapat dunia, karena nak dapat jabatan, karena takut dipecat, karena takut potong gaji dan lain sebagainya. Akhirnya Al-Qurannya, Tauratnya yang dirubah, nggak disampaikan atau ditutupi, tidak disampaikan. Nah, itu namanya menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Minat dunia ta'khuduna wa ala kitmaniha. Jadi kau ganti dengan dunia, kau bisa mendapatkan dunia tersebut dengan cara kau menyembunyikan yang semestinya engkau sampaikan. Akhirnya kau dapat dunia. Kau tak sampaikan, aman, posisi aman, semuanya aman. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menghukumi dengan apa yang Allah turunkan, mereka itulah orang-orang kafir. Ini banyak di dalam Al-Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ada wa ulaika humul zalimun, wa ulaika humul fasiqun. Hanya ini menunjukkan bahwa sesungguhnya hukum-hukum Allah itu akan banyak ditinggalkan. Dikira hukum manusia ini lebih adil, tak bisa. Itu apa namanya, kelakuan orang-orang Yahudi sebetulnya. Kelakuan orang-orang Yahudi memang begitu. Mereka tidak mau mempraktekkan, mengaplikasikan hukum-hukum dari kitab suci. Kitab suci bilang gini, dia bilang gini. Kitab suci bilang gini, dia gini, dia gini. Dibikin seenak-enak dia, cari yang lebih ringan. Nah itu, dia apa-apain tetap hukum Allah itu yang paling adil, nggak bisa tidak. Ya ibaratnya contoh lah, umpamanya saja lah, macam bab mencuri saja satu, bab mencuri saja. Pokoknya bab mencuri itu sejak ditetapkan di undang-undang, umpamanya hukum pidana, hukum mencuri ini dipotong tangan. Mencuri sekian dipotong tangan. Itu saya rasa korupsi itu akan jauh hilang. Orang takut, bayangkan tangan dipotong, gimana kata? Kalau sekarang mengajak banget, tak takutlah dia. Korupsi 1 triliun, 1 miliar buat sogok, masih 900 triliun, masih banyak triliun lagi. Nah, masih 999 miliar. Masih. Apa tidak? 10 atau 100 triliun, anggap 10 triliun buat sogok sana, sogok sini, tutup sana, tutup sini, aman, masih untung banyak. Ya Allah, na'udzubillah, na'udzubillah. Semoga Allah jaga kita semuanya, keluarga kita semuanya sampai hari kiamat dari makan hal-hal yang haram dan yang subhat. Amin Allahumma amin.
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak memberi hukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Waqadamna alaihim fiha, dan kami fardukan, kami wajibkan bagi orang-orang Yahudi di dalam kitab Taurat, anan nafsa bin nafsi, sesungguhnya satu jiwa itu dibunuh karena membunuh satu jiwa yang lain. Kisos di dalam kitab Taurat, bukan Tauratnya, sampai Al-Quran hukumnya gitu, sama, sumbernya sama. Jadi di dalam kitab Taurat pun diwajibkan kepada siapa saja. Makanya di waktu itu Bani Israel, ya, agama orang-orang Yahudi, siapa saja yang membunuh maka dia harus dibunuh. Kejam tak? Adil bukan kejam. Adil bukan kejam. Namanya dia sanggup bunuh orang, berarti dia sanggup mati juga. Bunuh orang gantinya penjara 5 tahun. Keluar di dalam pun makan gratis, listrik gratis, air gratis, ya tak? Ngontrak gratis. Keluar bunuh orang lagi, ngabiskan duit negara yang kita nak makan cari susah-susah. Air bayar, listrik bayar, kontrakan bayar, nak bayar kontrakan bingung. Pembunuh makan gratis, semua gratis. Siapa yang ngasih makan? Itu orang yang ngasih makan. Termasuk keluarga yang dibunuh yang ngasih makan, kan gitu. Nah, ini maksudnya kita dari sisi apa? Keadilan. Mungkin suatu saat nanti, ya, kalau memang dipraktekkan maka akan jauh terjadi kejahatan-kejahatan, pembunuhan, itu akan jauh merosot. Pikir-pikir orang. Ini sikit-sikit nak bertumbuh nak bunuh, sikit-sikit nak tawur, sikit-sikit nak ini. Kau bunuh orang berarti kau mati. Gitu. Ana nafsa bin nafsi. Jadi satu jiwa akan dibunuh karena dia membunuh jiwa yang lain, satu jiwa lain. Wal aina bil aini, dan mata harus juga dibalas dengan mata. Orang bikin kejahatan, mata orang pokoknya ditusuk dia buta, balas demi keadilan, dia juga harus dibutakan untuk matanya. Kejam tidak adil. Enak dia sudah butakan mata orang, mata dia masih bisa tengok dunia ini. Harus adil biar orang takut, agar dia tidak sewenang-wenang seenaknya sendiri, ringan tangannya untuk mencederai orang lain. Kau patahkan tangan orang berarti tanganmu patah. Mikir 1000 kali orang nih nak bertumbuk ni, janganlah nanti apa pula tak apa dia cedera gini, berarti aku juga menumbuk orang lain, membunuh orang lain, berarti seolah dia memang juga membunuh dirinya sendiri secara hukum. Wal aina bil aini wal anfa bil anfi, dan hidung juga itu harus dibalas dengan hidung. Orang bertumbuh patah hidung orang, patah hidung, panggil patahkan hidung dia juga satu-satu. Jadi wal udhuna bil udhuni, dan telinga juga dipotong karena memotong telinga. Ada orang motong telinganya orang lain, maka telinganya dia juga harus dipotong. Wasinna bisini, gigi juga begitu. Sok-sokan tabur, mau terlepas 4 biji apa nih gigi musuh dia, panggil gigi dia juga harus ditanggalkan 4. Biar tahu kok rasanya orang tanggal giginya 4 biji.
susah nak makan dan lain sebagainya. Wal juruha qisas, dan juga melukai juga ada kisosnya, bukan sembarangan pakai parang zap kena punggung orang zap lukanya balas sama, kaki orang zap kena balas luka juga dibalas dengan luka. Takut orang nak megang golok, kalau dah gitu macam mana dia nak tahu pakai golok? Dia babat orang berarti dia babat diri dia sendiri. Jauh kejahatan akan jauh menurun. Karena manusia itu macam-macam, tidak semuanya orang itu mempan untuk mendapatkan, untuk berubah cukup dengan nasihat itu enggak semua. Ada orang yang bisa baik cukup nengok orang lain saja. Tengok orang yang Masya Allah rajin betul, dia pergi ke masjid, tergerak hatinya, akhirnya pergi. Ada orang yang tunggu diajak, ada yang memang diajak, ada yang harus ditarik sama bapaknya, mamanya tarik, bapaknya tarik, ada yang gitu. Nah, contoh macam-macam. Ini orang seperti ini juga, kau tak usah berkelahi, tak mempan, tapi kena hukum kisos, dipatahkan tangan orang, dipatahkan tangan dia, besok tak akan kelahi lagi dia. Tak akan. Nah, tangan kau dah satu, dah patah, kau nak kelahi lagi? Nah, patahkan leher orang, leher kau dipatahkan. Takutlah dia, tobatlah dia. Ayyuk tasu fiha in amkan kal yadi wal rijli wal zakari wa nawi dhalik. Masya Allah, sampai mau astagfirullah umpamanya kemaluan orang kok gitu, balas itu juga sama. Nah, dipotong dia potong, dipotong juga. Wa ma la yumkinu fi al-hukumatu hadzal hukmu wa in kutiba alaihim fa huwa muqarrarun fi syar'ina. Dan hukum ini ya walaupun memang diwajibkan atas mereka orang-orang Yahudi, itu juga ada ditetapkan untuk kita di syariat kita, yaitu syariat Islam sama. Syariat Islam juga sama. Faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratun lah. Barang siapa yang bersedekah dengan kisos, bahwa kafaratullah, maka menjadi kafarah, tebusan bagi dia 5 tahun. Jadi kalau ada orang kisos ini gini, kalau kisos ini ada hak dari keluarga yang terzolimi, kalau dia memaafkan, ya, umpamanya ini si A membunuh si B, ini ahli warisnya berhak nuntut dia kisos, berhak, dia punya hak. Mereka juga punya hak, sudah kita maafkan sajalah, kita maafkan. Kalau dia maafkan, maka gantinya membayar kafarah 100 ekor unta. Nah, kalau tak, kalau dimaafkan ganti 100 ekor unta. Berapa 100 ekor unta itu? Lembu satu aja tidak terbeli 100 ekor. Tapi masih mahal lagi nyawa orang. Yang ketiga, pilih. Kalau dari keluarga yang terbunuh itu tidak memaafkan, maka hukum kisos dilaksanakan. Kami tak butuh unta, tak butuh kafarah, karena butuh keadilan saja. Jadi tunaikan. Tapi kalau dia mau memaafkan, ya gantinya adalah kafarah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak menghukumi dengan apa yang Allah turunkan,
Fil kisos wa ghairihi, di dalam hukum kisos dan selain kisos, hukum apa saja. Wa ulaika humul zalimun, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Mereka orang-orang yang zalim. Hukum yang paling bagus mana tadi pakai? Betul tidak? Wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurah wa atainahu al-Injila fihi hudan wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurati wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Wa qaffayna ay atba'na ala atharihim bi Isa bin Maryam. Kemudian kami ikutkan setelah mereka para anbiya, para nabi bi Isa bin Maryam, yaitu kami susulkan setelah para nabi Nabi Isa bin Maryam. Nabi Isa bin Maryam. Setelah para nabi-nabi Bani Israil, maka kemudian disusulkan Nabi Isa bin Maryam. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan apa yang sebelumnya minat Taurah, yaitu kitab Taurat. Nabi Isa, ajaran Nabi Isa, kitab Injil itu membenarkan apa-apa aja yang ada di dalam kitab Taurat. Wa atainahul injila fi hudan wa nur, dan kami berikan dia Injil, di dalamnya ada petunjuk dan ada cahaya atau keterangan dari hukum-hukum. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat, dan kitab Injil itu tadi membenarkan apa yang ada sebelumnya dari kitab Taurat. Apa nih? Pas gitu. Karena Taurat dengan Injil sama, Injil dengan Taurat itu saling membenarkan, nggak lain-lain gitu. Taurat hukumnya begini, Injil begini, nggak ada. Tetap hukumnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Salah satu intinya itu di situ. Wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin, dan menjadi petunjuk dan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu fihi, dan hendaklah ahli Injil memberi hukum dengan apa yang Allah turunkan di dalam kitab Injil. Disuruh. Yang kemarin sebelumnya kitab Taurat, orang-orang Yahudi tidak memberi hukum dengan apa yang ada di dalam kitab Taurat. Kemudian Nabi Isa, Allah beri kitab Injil. Allah menyuruh para ahli Injil untuk memberi hukum seperti apa yang Allah turunkan di dalam kitab Injil. Faman lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Dan barang siapa yang tidak memberi hukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang fasik. Pertama, fa ulaika humul kafirun. Kemudian mereka adalah orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, faulaika humuz zalimun, orang yang tidak memberi hukum dengan apa yang Allah turunkan, mereka adalah orang-orang yang zalim. Yang ketiga, faulaika humul fasiqun, mereka adalah orang-orang yang fasik. Tiga nih jelek semuanya, jelek semuanya. Jadi padahal ini suatu hal yang bagus, tetapi mungkin karena ketakutan para penjahat
akhirnya mereka tidak mau menerapkan hukum-hukum ini. Takut. Orang-orang misalnya dia hakim, dia tidak menetapkan satu hukum yang memberatkan dia termasuk melakukan, ya takutlah. Jangan yang ini berat sangat, nanti kena sendiri. Tak usah, cari hukum yang ringan-ringan, pasang yang ringan-ringan. Kalau orang baik suka keadilan, orang baik suka keadilan. Mau dipotong tangan yang mencuri, silakan. Kalau orang baik itu tak nyuri, yang takut siapa? Ya para pencuri, para koruptor yang takut. Silakan Pak, tak ada masalah. Kalau orang-orang baik tambah suka. Nah ini para pencuri ini yang mereka akan sekuat tenaga untuk tidak mau mengaplikasikan hukum ini, padahal itu adalah yang terbaik. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ. Dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab, yaitu Al-Quran, bil-haqqi, dengan membawa kebenaran, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan apa-apa yang sebelumnya, minal kitab, yaitu dari kitab, ya kitab Taurat, membenarkan kitab Taurat dan membenarkan kitab Injil, wa muhaiminan alaih, dan menjadi saksi bagi kitab yang sebelumnya. Al-Quran menjadi saksi bagi kitab yang sebelumnya. Jadi saksi kebenarannya Injil, kebenarannya Taurat ini begini, aslinya begini. Jadi saksi yang betul itu begini di Al-Quran itu, sehingga tahu aslinya mana yang masih asli, ya mana yang sudah ditambah atau dirubah dan sebagainya. Al-Quran yang menjadi saksinya. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka berilah hukum antara mereka, yaitu ahli kitab, idza tarafu ilaika bima anzalallahu ilaik, dengan apa yang Allah turunkan kepadamu. Kalau orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani datang kepadamu tanya tentang hukum, hukumi dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu sebetulnya sama, membenarkan Taurat, membenarkan hukumnya sama. Ya, seperti tadi tentang rajam, tentang mencuri itu sama. Kalau mereka datang kepadamu, hukumi dengan Al-Quran. Wala tatabi ahwa'ahum bima anzalallah, wala tatabi ahwa'ahum, maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka. Jangan ikut hawa nafsu mereka. Mereka tuh kadang-kadang orang ini minta hukum pesanan. Kau tak usah ikut dia, kasih amplop hukum berubah. Ini namanya ittiba ahwa'ahum. Wala, kata Allah, firman Allah, wala tatabi ahwa'ahum, jangan kau ikuti hawa nafsu mereka. Adian amma ja'aka minal haq, beralih dari apa yang datang kepadamu dari kebenaran. Sampaikan aja. Jangan mentang-mentang yang datang orang kaya kasih duit banyak hukum berubah. Ini masalah besar ini.
sangat besar. Tapi karena orang-orang nikah tak tahu macam mana lah, tak takut, sebenarnya tak takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jelas-jelas hukum yang luar biasa. Larangan dari Allah luar biasa. Jangan bikin hukum-hukum pesanan. Mau yang datang siapa adil, harus tetap adil jalankan. Ini hukum Allah begini, ini begini sudah sampaikan. Jangan takut tak dikasih duit atau karena dikasih duit. Ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang nyogok dengan yang terima dua-duanya di dalam neraka jahanam. Apa untungnya coba? Jadi murkai Allah. Cuma dapat duit, cuma dapat duit. Itu kemarin jangan kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Fala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqi likullin ja'alna bainakum syir'atan wa minhaja. Likullin ja'alna bainakum syir'atan, syariah, dan kami jadikan dari kalian wahai umat-umat syariat. Orang Yahudi ada syariat, orang dengan Taurat. Nasrani ada syariat dengan Injilnya. Al-Quran ada syariat dengan Al-Quran. Islam ada syariat dengan Al-Quran. Wa minhajan tariqan wadihan fiddin yamsuna alaih. Dan juga Allah menjadikan minhaj, jalan yang jelas di dalam beragama, yang mereka berjalan di atasnya. Tuntunan sudah jelas di dalam kitab-kitab suci. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Dan jika Allah menghendaki, Allah akan menjadikan kalian satu umat ala syariatin wahidah, yaitu dengan satu syariat. Kalau Allah menghendaki satu syariat jadi satu dari awal, tapi tidak. Allah ada orang Yahudi kasih syariat, Nasrani syariat, atau nabi-nabi sebelumnya juga ada syariat. Begitu. Memang ada sebagian perbedaan, tetapi intinya itu sama. Kalau tauhidnya tetap sama. Syariatan wa minhaja. Walakin liyabluwakum fima atakum. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian min syari'al mukhtalifah liyanzurul muti'a minkum wal 'asi, yaitu karena Allah ingin menguji saja. Tengok orang Yahudi dikatakan Taurat macam mana dilaksanakan enggak, Nasrani dikatakan kitab Injil macam mana dilaksanakan apa enggak, dirubah-rubah atau tidak, Islam macam mana dikasih Al-Quran taat apa enggak. Itu sebagai Allah Subhanahu wa taala untuk menguji, supaya Allah tahu siapa, Allah melihat siapa yang taat dan siapa yang bermaksiat. Fastabiqul khairat, maka cepatlah kalian menuju kepada kebaikan-kebaikan. Ilallahi marjukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kembali kalian semuanya. Dan Allah akan menceritakan kepada kalian apa-apa yang kalian perselisihkan. Min amridin wa yuzzakullan minkum bi amalih, dan akan dibalas setiap kalian dengan amalnya masing-masing. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.